Ya silakan, Madura Teknik, nyalakan kamera Anda. Silakan. Ya, gimana bro? Assalamualaikum Bang Edis. Waalaikumsalam. Mana? Bang, jangan merokok dulu bang. Aduh. Bang, begini. Bang, saya kasih paham dulu biar orang-orang yang lain pada denger juga nih bang. Bang, gini. Abang kan orang Islam, betul. Oke, di sini kan kita membahas agama. Saya Kristen, di sini memberitakan tentang nama Yesus. Nah, Anda memberitakan tentang nama Allah dan Muhammad. Bagaimana mungkin Anda memberitakan nama Allah tapi Anda begini? Allah. Itu kan tidak baik, Bang. Betul nggak? Betul. Nah, gitu dong. Ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Gimana kabarnya Bang Edis? Baik Bang Edis. Puji Tuhan, kabar baik Bang. Gimana kabar Anda Bang? Alhamdulillah. Baik juga Bang Edis. Ya, gimana Bang? Abang ingin membahas apa ini Bang? Enggak, saya cuman pengen nanya Bang, Apa gimana caranya orang ya Kristen itu Bang Edis? Kalau nikah itu gimana caranya Bang Edis? Kalau nikah gimana caranya? Maksudnya gimana? Ya nikah Ya ya, caranya. kalau menikah ya caranya harus ada lawannya dulu. Siapa perempuannya, lakinya siapa. Kemudian dibuat prosesi, kemudian diberkati di gereja begitu. Oh, cara anunya itu loh Bang Edis. Apa namanya itu Bang Edis? Cara bacaannya itu loh Bang Edis. Kalau kan di Islam itu kan Bang Edis, baca syahadat gitu loh. Kalau di Kristen gimana Bang Edis? Begini bang. Ini kayaknya begini bang. Jadi ada salah satu model berpikir di mana bahwa apa yang ada di dalam Islam itu harus ada versi Kristennya. Masalahnya bukan begitu bang. Jadi di dalam kekristenan, kalau misalnya mau menikah, itu tidak ada mau menikah kok harus aku percaya kepada Allah Bapa yang bukan begitu. Itu pengakuan iman rasuli bang, pengakuan iman para rasul begitu. Masa mau nikah harus baca syahadat kayak orang Islam? Ya nggak gitu juga bang. Aduh. Gimana? Sudah nikah Bang Edis? Bang, Anda ini bertanya tentang pernikahan di dalam kekristenan, bukan bertanya tentang saya sudah nikah atau belum. Begitu. Begini bang, ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu saya jawab. Kenapa? Ketahuilah bang, ada ratusan ribu orang, ada jutaan orang yang ingin mencari tahu tentang siapa saya. Begitu loh. Banyak orang mencari tahu itu bang. Jadi bukan hal-hal seperti itu yang kita bahas. Begitu bang. Bayangkan bang, cuman sendal saja itu nanti akan dikorek-korek. Apalagi nanti saya mengaku begini begitu. Wah nanti jadi korek-korek bang. Gitu. Kenapa orang tidak ngerti sih posisi saya itu loh? Banyak orang tidak mengerti apa yang sedang saya alami begitu. Hanya itu saja bang pertanyaan Anda atau ada yang lain? Ya, udah terima kasih Bang Edis. Hanya itu saja. Ya. Oke, boleh nggak? Boleh saya nanya balik nggak? Monggo kalau saya bisa saya tak jawab Bang Edis. Pertanyaan saya begini. Kapan Allah menyuruh supaya manusia itu menikah atau bertambah banyak? Kalau ada, saya lompat dari Monas. Silakan.
Edis, kalau memang umurnya itu cukup Bang, umur cukup Bang. Bukan, begini. Coba tunjukkan ayat di dalam Quran bahwasanya Allah memerintahkan supaya manusia itu beranak pinak atau menikah, berkembang biak. Itu ada di mana? Ya, saya ndak bawa Alkitab Bang Edis, nggak bawa kitab Al-Quran. Ya, kalau begitu ustadznya saja yang suruh naik sini ya. Tuh sampean undang itu Mas Wafi, Gus Wafi itu undang sampean tanya ke situ Bang Edis. Gus Wapi ngobrol sama saya, sudah meninggal dia. Oke lah, Bang, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Oke, saya turunkan ya. Yuk, silakan. Maksud saya begini ya. Memang banyak orang tidak ngerti kenapa channel ini tuh berdiri. Channel ini berdiri karena adanya orang-orang Islam. Saya tidak bilang semua orang Islam, tetapi adanya orang-orang Islam tertentu yang membahas agama Kristen, yang membahas iman Kristen. Maka saya di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan atau argumentasi mereka soal pokok bahasan tersebut, begitu ya. Silakan kita menuntaskan itu supaya apa? Supaya tidak timpang gitu loh. Karena yang Muslim saja ya begitu, yang bahas agama Kristen begitu. Nanti kalau Kristen bahas agama Islam nanti dibilang penistaan agama. Ya, ayo silakan naik. Kalau mau naik sini pertama tenangkan diri dulu. Diri Anda itu harus di dalam keadaan tenang begitu ya. Jangan marah, emosi, panik begitu. Tenang ya. Biasanya itu kepanikan atau emosi itu timbul akibat dari defensif yang sangat luar biasa. Begitu. Anda marah-marah tanpa ngerti. Dia cuma naluri aja, naluri ingin membela sesuatu. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Rahmat Jufri. Oke, Rahmat Jufri nampaknya sudah turun. Maulidia, silakan. Terima kasih Yansen, makasih. Maulidia Az-Zahra. Selamat Kalau agamamu malam. mau dibahas, ganti nama Tuhanmu jadi Theos, jangan ambil nama Tuhan saya. Oke, silakan nyalakan kamera dulu biar saya tanggapi, silakan. Kalau kabur kan? Sungguh saya terherman-herman. Coba kalian itu ya, kalau mau menyampaikan sesuatu harus siap dijawab begitu. Memang kebanyakan ini ya. Tahu nggak biasanya teman-teman ya, para diktator kemudian para guru-guru palsu itu biasanya hanya ngasih tahu statement tapi nggak berani pertanyaan statementnya itu nggak berani dia. Karena apa? Karena dia sesungguhnya sedang menanamkan benih-benih dusta dan kebohongan. Iya. Biasanya seperti itu tuh. Guru-guru palsu ya. Pengajar-pengajar kebohongan. Pokoknya lu cium batu, lu masuk surga. Kalau ditanya nanti, kamu kafir, kamu terkutuk kamu ya. Anatema kamu sudah dikutuk kamu anatema. Biasanya ajaran-ajaran palsu itu selalu seperti itu, teman-teman. Ingat, kebenaran itu berdiri kokoh seperti pohon yang menjulang tinggi. Dia tidak gentar, tidak takut dengan yang namanya angin, badai, nggak takut. Siap diuji kebenarannya. Ini channel ini.
Makanya ini channelnya para pemikir-pemikir, para kritikus. Ingat, kebenaran itu harus ya keluar seperti tunas, itu dia. Terus menjulang tinggi terus. Seperti itu. Ingat ya, jangan pernah takut statementmu diuji. Makasih Bang JB. Jangan pernah takut pernyataan-pernyataanmu diuji kalau itu benar. Ya. Orang yang tidak siap pernyataannya diuji, orang yang tidak mau perkataannya diuji, itu biasanya seorang diktator, ya, seorang penyembunyi sesuatu. Yo, silakan. Anda naik ke sini, kita diskusi. Habis-habisan kita diskusi. Ingat, jangan menghujat, jangan memaki, tetapi kita berdebat. Ya, silakan. Halo. Zidan Almaduri, silakan nyalakan kamera, Bang. Silakan Bang Zidan. Kamera nyala dulu Bang Zidan. Kamera nyala dulu Bang Zidan. Pengen kenal betul dengan Bang Edis ini. Ya, Bang Zidan, silahkan Bang Zidan, kamera nyala dulu, baru abang mau dengar tidak Bang? Sulit, berat ini. Bang, abang dengar nggak Bang? Kamera nyala, kemudian abang ngomong. Kamu begini, nah, kita berdebat ya, silakan. Kamera nyala dulu. Saya bantu dari sini Bang ya, saya bantu dari sini. Coba nyalakan dulu. Sudah ada di layar Anda, simpan itu atau terima? Tidak ada. Edis Oke, ini. silakan nyalakan kamera Anda kalau begitu. Allah. Oh, kalau tidak berani nyalakan, kan kabur. Tidak berani dia menyalakan kamera, saudara-saudara. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita kasih naik ada Maryam Sakinah. Oke, Maryam Sakinah, nampaknya dia sudah tidak ada. TikTok ini teman-teman ya, udah dikasih naik. Oh, sudah. Maryam Sakinah. Ya, selamat malam saudara Maryam Sakinah. Nyalakan kamera Anda. Bang, kayaknya banyak angin loh Bang. Bang, jangan merokok dulu Bang. Bang, jangan merokok dulu. Abang di mana ini? Karena banyak angin. Sulawesi Tenggara Bang. Aduh. Di Sulawesi Tenggara banyak angin ternyata. Oh, Nah, inilah teman-teman. Ini yang saya maksudkan. Kadang-kadang kita itu diskusi itu sering nggak nyambungan begitu. Yang saya tanyakan bukan di provinsi mana. Yang saya tanyakan, abang itu ada di mana kok banyak anginnya? Udah dijawab di Sulawesi Tenggara. Memang sulit ini ya. Berat. Sering kayak begitu loh terjadi dalam diskusi itu. Makanya pentingnya dalam sebuah diskusi kita itu menyamakan dulu gelombang kita gitu loh. Kita samain dulu frekuensi kita. Kita ini lagi nyambung nggak gitu loh. Kalau nggak nyambung, pening nanti kita diskusi. Anda ngomong Tuhan di kepala Anda isinya apa? Saya ngomong Tuhan di kepala saya isinya apa? Nggak nyambung-nyambung. Makanya tiap hari kamu bertanya, apakah Yesus Tuhan? Sementara saya tanya, apa Tuhan di dalam kepalamu? Isinya beda. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Retno. Ya, silakan saudara Retno. Yang kejang, yang suruf, ya, naik. Silakan yuk. Yang mengatakan Edis anjing apa, naik. Lebih bagusan kamu naik begitu loh. Kalau cuma ngomong anjing begitu orang nggak ada manfaatnya itu. Nggak nangkep apa-apa. Song gitu loh.
Bagusan Anda naik, terus kasih poin-poin begitu loh. Silakan, Retno, nyalakan kamera Anda. Halo Retno. Halo, salam Bang Edis. Salam, silakan Retno, nyalakan kamera dulu. Oke. Ya, salam. Shalom, Pak Retno. Oke, Ya. Kristen nampak-nampaknya. Iya. Oke. Kok tahu kok bisa langsung nebak Bang Edis? Ya karena Shalom begitu, biasanya kan itu Kristen begitu. Apa Oh, jangan-jangan Anda Muslim? Iya, bagaimana Pak Retno? Saya ini ingin Iya, Bang membuka Edi. diskusi bertanya jawab, bersoal jawab dengan Muslim. Tapi kenapa kok yang Kristen itu bersikeras pengen naik gitu? Saya sudah capek ngomongnya, tapi tidak apa-apa lah. Saya mau tahu ada apa. Silakan. Silakan. Saya sebenarnya sudah tahu, saya jengkel juga kalau waktu Kristen naik. Ternyata melihat temanya kok saya kepingin naik gitu. Ya, kepingin naik, akhirnya saya terima kasih sudah dinaikkan. Cuma gini aja Bang Edis, itu kan berbicara tentang Tuhan, Tuhan, nah yang seringkali itu dibedakan padahal itu sama. Mungkin saya hanya kasih masukan saja, itu sebenarnya dari Jawa. Kalau bahasa Jawa itu kan tidak ada, Tuhan itu tidak ada, Hono Coroko kan gitu. Jadi otomatis tulisannya pasti Tuhan. Jadi hanya itu sih yang ingin saya sampaikan. Jadi terima kasih dan mohon maaf, akhirnya saya bisa naik di Bang Edis, ini luar biasa. Hanya itu Bang? Ya, jadi supaya mereka yang membedakan antara Tuhan itu paham itu, karena di Jawa otomatis tulisannya pasti Tuhan. Ya, Baik. karena Oke, tidak jangan ada diulang-ulang lagi Bang. Oke, sudah tadi poinnya. Oke, sudah ya. Oke, baik. Terima Saya kasih, turun Bang guys. Edi. Selamat malam. Ya, terima kasih. Malam. Tuhan berkati. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman, mohon pengertiannya ya teman-teman ya. Saya membuat channel, membuat ruang seperti ini tujuannya adalah menjawab orang-orang Islam. Saya tidak bilang semua orang Islam tidak. Ya, saya punya keluarga, punya saudara orang-orang Islam, nggak pernah sama sekali bahas agama Kristen, nggak pernah. Makanya saya membuat channel ini khusus menanggapi orang-orang Islam yang membahas agama Kristen. Karena apa? Karena dia bilang begini nih, contoh-contohnya. Ketahuilah wahai orang-orang Kristen, sesungguhnya Yesus itu adalah seorang Muslim. Nah, karena dia ngomong begitu, nah saya buka nih. Karena kalau dia ngomong begitu di roomnya, nggak berani dia naikin saya. Gitu loh. Itu masalahnya. Kalau misalnya diizinkan naik ke room dia, saya bantah di room dia, nah nggak perlu saya bikin begini, capek banget. Ya, nggak perlu. Saya membuat room ini untuk tandingan kepada orang-orang tertentu tersebut. Jadi mohon penonton-penonton yang nggak ngerti asal muasal saya bikin channel ini, tolong teman-teman ngerti ya, begitu. Anda kalau Kristen naik aja, begitu ya. Tapi kalaupun kalian ngeyel juga ya, saya sudah capek. Gitu. Ngomongnya saya itu capek banget, udah tiap hari saya ngomong begitu ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada Gasti Bangkit. Tap-tap layar dulu guys ya. Tap layar, jangan lupa guys. Tap-tap layar dan jangan lupa teman-teman di follow ya. Kita tembuskan sampai 1 juta followers kita. Ya, Gasti Bangkit, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Gasti? Ya. Ya, silakan Bang. Kamera nyala, perkenalkan diri, kemudian apa yang mau Anda kupas, Anda ulas. Kenalan diri dulu Bang. Abang Muslim atau Kristen? Saya Muslim, Edis. Silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Silakan. Saya ingin bertanya, apakah sifat Tuhan itu sama dengan makhluknya enggak? Tuhan itu siapa yang Anda maksud? Bapak di surga kah? Yesus atau siapa? Ya, Bapak Yesus gitu. Itu menurut keyakinan Kristen ya.
Begini Bang, Apakah saya tanya dulu Bang. Bang, Bapak dengerin. kan sifatnya sama dengan Tenang dulu Bang, tenang Bang. Begini Bang, ketika Anda bertanya kepada saya, apakah sifat Tuhan? Nah, kata Tuhan itu sedang Anda rujuk ke siapa? Kepada Yesus kah? Kepada Bapa di surga kah? Ya, menurut keyakinan Kristen kan Yesus Bapak. Bukan. Yesus itu bukan Bapa di surga. Yesus Bapa di surga itu menurut RK, Malikil, Mikana, dan teman-teman, dan Rudi Yohanes. Bukan saya yang bilang itu. Alkitab berkata bahwa Yesus itu bukan Bapa yang di surga. Begitu. Yesus dan Bapa di surga itu adalah dua pribadi atau dua sosok yang bukan yang sama gitu. Yesus itu Bapa sendiri bukan gitu. Tapi yang dikatakan di dalam Alkitab, Yesus itu melambangkan kehadiran Bapa di surga itu. Atau yang kami sebut dengan Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita begitu. Jadi Yesus ada di dunia, itu artinya Bapa ada di dunia begitu. Bukan berarti Yesus itu Bapa sendiri. Kira-kira mudah nggak kalau saya ngomong gitu, kalian nanti nggak nangkep takutnya saya? Coba, saya tanya dulu sama Abang. Abang ngerti nggak apa yang saya utarakan? Ya, ngerti. Oke. Yang saya Jadi, itu kan Yesus itu kan dia lahir dari seorang perempuan gitu, rahim betul, perempuan. betul sekali. Yesus dilahirkan dari seorang perempuan bernama Maria, betul? Makanya Salahnya Islam di mana? Makanya Islam memandang begini, Pak Edis. Gimana? Jadi yang namanya yang keluar dari rahim perempuan itu adalah makhluk. Jangan pakai bahasa Arab. Coba bahasa Indonesianya makhluk itu apa? Manusia, makhluk itu Ya betul, banyak. manusia. Makhluk itu termasuk manusia. Begini Bang, yang bilang di dalam agama Kristen bahwa Yesus bukan manusia itu siapa gitu loh. Begini Bang, karena banyak orang Islam ini bukan menyerang apa yang kami percaya. Anda ini menyerang apa yang ada di dalam halusinasi Anda gitu loh. Pertanyaan saya begini, di dalam agama Kristen, sedikit Bang, biar enak kita. Coba sebutkan sama saya di dalam agama Kristen yang tidak mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Ya, menurut agama Kristen, saya baca, saya dengar dari video-video penjelasan bahwa Yesus itu Tuhan katanya, menurut agama Kristen. Bahkan Pak Edis juga pernah bilang gitu. Oke, baik ya. Saya harus menghela napas lagi. Tarik napas, hembuskan napas. Itu kan Tenang Bang, tenang. Tarik napas dulu, tarik napas. Hembuskan napas. Oke, begini Bang, begini. ya. Abang lihat nggak di sini nih? Tuhan, lihat? Ya Tuhan. Ya, lihat. Kata Tuhan ini sama kata Tuhan ini, apa bedanya kalau Anda lihat? Kata Tuhan itu kan umum, Pak Edis. Bukan, tenang dulu. Ini Tuhan yang ini sama Tuhan yang ini, Anda lihat perbedaannya apa? Perbedaannya kalau itu aksara besar, kalau itu aksara kecil. Betul. Baik Bang. Jadi Bang, kalau kita berbicara Alkitab, di dalam terjemahan Alkitab itu ada yang tulisannya itu begini, huruf besar semua. Nah, ketika ini huruf besar semua, bahasa aslinya itu bukan Tuhan, Bang. Di dalam bahasa aslinya itu YHWH. Kalau bahasa Ibraninya, huruf Ibraninya itu Yod, He, Wav, He. Begitu. Itu merujuk kepada Bapa di surga, YHWH. Kemudian ada Tuhan begini. Tenang Bang. Gimana makanya kalau mau kelar gimana? Bang, tenang dulu Bang. Gimana abang gak nanya terus? Giran baru dijelasin udah ngomong lagi. Bahasa Bapak kan itu bahasa makhluk. Saya juga Bapak kan. Saya ini Bapak. Bang, kalau abang dijelasin ngomong lagi, gimana
jelasin, udah ngomong gimana bang? Bisa nggak saya selesaikan? Iya. Kalau kayak gitu bang, besok abang nanya lagi. Lanjut dulu. Ya, coba. Katanya Yesus Tuhan, kok manusia? Itu pertanyaan itu terus yang muncul itu terus. Makanya saya selesaikan dulu penjelasan saya. Mau? Boleh? Boleh nggak? Boleh. Oke. Nah, tadi ini bang, Yahweh ini yang merujuk kepada Bapa di surga, gelarnya dia, jabatannya dia di tengah-tengah kami, bukan di tengah-tengah umat muslim, di tengah-tengah kami. Jabatannya dia itu adalah Tuhan atau Tuan. Kata Tuhan dengan kata Tuan ini adalah kata yang sama artinya. Nah, sekarang tenang, makanya kata Tuhan sekarang saya coret dulu bang, saya buang dulu kata Tuhan ini bang. Saya pakai kata Tuhan aja, karena kalau pakai kata Tuhan nanti kita muter-muter terus bang. Saya pakai kata Tuhan aja, oke? Jadi Tuhan ini, Yahweh ini, dia adalah Tuan. Kami adalah hamba. Dia adalah pemilik, kami yang dimiliki. Dia pengatur, kami yang diatur. Dia yang memerintah, kami yang menerima perintah. Sampai sini ada kekurang pahaman nggak? Coba. Ya, maksud saya gini Pak Edis ya. Mulai lagi dah. Muter lagi. Bang, saya tanya dulu satu kali lagi bang. Sampai sini Anda paham atau tidak? Yang saya agak paham, kenapa Tuhan itu ya disamakan sifatnya. Ya, tidur dulu sana bang. Berat. Makanya teman-teman ya, ini beratnya tuh di sini bang. Biar teman-teman tahu. Ya, ayo silakan. Nanti ditanya lagi, Yesus Tuhan apa manusia? Aduh. Orang belum kelar jelas. Dia ngomong. Ayo silakan. Ya, koplaknya memang nggak karu-karuan. Ya, silakan. Azlan. Silakan Azlan, nyalakan kamera dulu. Nanti tanya lagi, Yesus itu Tuhan apa manusia? Itu pertanyaan Yesus itu Tuhan apa manusia? Itu pertanyaan yang nggak pernah ada dalam Alkitab. Nggak pernah ada. Coba ada nggak di dalam Alkitab yang ngomong, Yesus, engkau Tuhan apa manusia? Nggak ada itu dalam Alkitab. Karena itu tidak pernah ada di dalam Alkitab. Kenapa ada sekarang di tengah-tengah masyarakat? Karena orang-orang membaca Alkitab itu udah dengan keliru. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Probolinggo Channel. Ya, silakan Probolinggo Channel. Silakan nyalakan kamera Anda, Bang. Probolinggo. Halo Abang. Oke. Halo, selamat malam Bang Probolinggo Channel. Kenalin diri dulu Bang, Abang Muslim kah? Oh Muslim Bang, saya Muslim. Perkenalkan nama saya Dadang Pranata. Asal saya dari Probolinggo, Jawa Timur Bang. Mantap. Halo Probolinggo. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Enggak, tadi kan saya tengok live Abang kan. Ini ada tulisan Tuhan, Tuan, Allah, Ilah, Elohim. Maksudnya apa Bang? Oke, nah kalau gini belajar bagus Bang. Oke, jadi saya lanjutin ya dengan yang tadi tuh Bang ya. Begini Bang. Jadi kata Tuhan huruf besar semua ini di dalam terjemahan Alkitab kami itu merujuk kepada YHWH, Yahweh. Kalau bisa jangan merokok dulu Bang. Nanti Abang ngomongin Allah sambil merokok itu nggak patut gitu Bang ya. Nah kemudian tadi Bang, saya kasih tahu Bang, Tuhan yang huruf besar ini semua, yang artinya bahasa aslinya itu adalah YHWH, ya Yahweh yang merujuk kepada Bapa di surga. Jabatannya dia itu adalah Tuhan atau Tuan.
Nah, kata Tuhan dengan kata Tuhan ini adalah kata yang sama, Bang. Sama seperti begini. Saya tidak tahu dia ada di mana. Saya tidak tahu dia ada di mana. Apa perbedaannya tahu dengan tahu di situ? Tahu menurut maaf, kalau tahu menurut saya makanan itu, Bang. Kalau tahu kan saya jawab pertanyaan apa? Memang susah. Memang makanya teman-teman kalian kirim dulu lah bodrek itu sama saya. Bang, saya tidak tanya tahu makanan, Bang. Di dalam konteks kosakata tadi loh. Malah dibilang setahu saya tahu itu makanan. Dengerin, Bang. Oke. Dengerin kalimat saya ya. Dengerin. Saya tidak tahu di mana dia berada. Terus kalimat yang kedua, saya tidak tahu di mana dia berada. Pertanyaan saya, apa bedanya tahu yang pertama tadi dengan tahu yang kedua? Pertama, saya tidak tahu dia di mana. Oke, yang kedua? Yang kedua, saya tidak tahu dia di mana. Oke, apa bedanya tahu dengan tahu tadi di situ? Perbedaannya cuman tulisan saja, Bang. Iya, di huruf hanya itu. Ada huruf hanya, betul? Yang satu ada huruf hanya, saya tidak tahu. Yang satu tidak ada huruf hanya. Tapi kata itu sebenarnya kata yang sama. Nah, seperti itu juga dengan ini, Bang. Kata Tuhan dengan kata Tuhan, ini kata yang sama. Nah, kenapa? Gini, pertanyaannya begini. Kenapa Yahweh ini, Tuhan huruf besar ini sebenarnya Yahweh, bahasa aslinya. Kenapa dia kok Tuhan atau Tuan? Karena dia pemilik. Kami yang dimiliki. Kenapa dia kok Tuhan atau Tuan? Karena dia yang memerintah. Kami yang menerima perintah. Kalau saya yang merintah dia, nah berarti saya Tuhannya. Begitu, Bang. Oke? Nah, karena dia memiliki, mengatur, mengendalikan yang empunya, maka jabatannya dia itu adalah Tuhan atau Tuan. Bagi kami, Bang. Bagi orang Islam, Bang. Bagi orang Islam, bagi orang yang lain, dia bukan Tuhan. Bagi kalian dia bukan Tuhan. Kenapa? Kenapa bagi kalian dia bukan Tuhan? Karena kalian tidak mendengar dia, tidak mengikuti perintahnya, tidak taat kepadanya, tidak mengikuti dia. Seperti itu. Nah, makanya, Bang, kata Tuhan dengan kata Tuhan ini kalimat yang sama. Makanya di dalam Alkitab tidak ada pertanyaan apakah Yesus itu Tuhan atau manusia. Gak ada itu. Pertanyaan itu hanya muncul di diskusi-diskusi orang-orang bengak. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya kepada Anda. Kalau kira-kira orang bertanya, Yesus itu Tuhan atau manusia, kira-kira pertanyaan itu menurut Anda pertanyaan aneh nggak? Ya, kalau menurut saya, kalau orang Kristen tanya dengan saya, pasti saya tidak bisa jawab. Tapi kalau Bukan, Bang. Bukan. Begini. Saya ulangi lagi ya, tenang. Ada orang Muslim bertanya, apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Makanya sebenarnya pertanyaan itu sama saja dengan pertanyaan, apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Coba, kalau kira-kira pertanyaannya apakah Yesus itu Tuhan atau manusia, kira-kira pertanyaan itu aneh nggak? ya mungkin aneh di bagi saya, tapi tidak aneh bagi Anda gitu, Pak. Ya soalnya kan kayak gini. Pertemukanlah saya dengan orang-orang yang kalau ngobrol nyambung. Gini aja dah, Bang. Saya tanya aja Anda. Bang, menurut Anda Muhammad itu Tuhan atau manusia? Muhammad itu manusia. Bukan Tuhan. Ya bukan. Dia bukan Manusia. Tuhan. Oke, bukan Tuhan. Baik. Oke. Emang Tuhan itu apa, Bang? Definisi Tuhan. Ya kita kalau Tuhan itu termasuk orang yang
antara majikan dengan bawahan gitu lah Bang. Oke. Tuan itu artinya seseorang yang memiliki, seseorang yang mengatur, seseorang yang memerintah, seseorang yang kepadanya Anda itu patuh, taat gitu. Kira-kira definisi saya salah atau benar? Tapi dari dulu saya nggak pernah manggil Nabi Muhammad sebagai tuan. Bang, Nabi kalau Muhammad. Anda, kalau Anda manggil Sayyidina Muhammad, kalau diartikan gimana itu? Sayyidina Muhammad. Memang. Coba gini, Bang. Anda kalau manggil Muhammad tuh Sayyidina nggak? Kalau di syahadat ada Sayyidina Muhammad. Oke, coba terjemahin dulu Sayyidina Muhammad tuh artinya bahasa Indonesianya apa? Abang minta maaf dulu ya Bang. Minta maaf banyak-banyak. Tadi di sini kan saya cuma mau nanya Tuhan tuh. Apa Tuhan ini Bang. Oke lah Bang, saya tunggu dulu ya. Saya tunggu dulu yang lah, yang agak berilmu dulu lah ya. Saya teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman ya. Saya udah capek teman-teman diskusi sama orang awam. Cobalah yuk diskusi sama saya yang ngerti agama lah, yuk. Karena kalau diskusi dengan orang awam bener-bener dah teman-teman, luar biasa sulit. Ya silakan, Kevin Sinatra, silakan Kevin Sinatra. Nyalakan kamera Anda dulu. Oke. Bang Kevin, saya tanya dulu Bang, Abang Muslim atau Kristen? Di KTP tertulis apa? KTP ikut Islam. Islam, ya berarti Abang Islam. Gak mau dia jadi orang Islam. Ya silakan Bang, apa yang mau Anda katakan? Berarti Anda tertulis di KTP Islam tapi tidak percaya dengan agama Islam. Ya, aku lagi nggak mau bahas agama itu karena Bang Edis kan Kristen, aku mau bahas. Enggak, iya. Tapi saya kan perlu tahu bagaimana Anda berpikir. Sudut cara pandang Anda berpikir tuh saya pengen tahu apakah Islam atau bukan gitu. Banyak hal yang bertentangan juga sih kabar-kabar itu. Berarti Anda tidak percaya lagi dengan agama Islam? Nggak sepenuhnya. Tapi ada hal baik yang Oke, apakah Anda percaya bahwa Muhammad seorang nabi? Belum sampai ke tingkat itu, tapi ya kata orang tua. Jangan abu-abu Bang, tenang. Begini, enggak, saya pengen tahu dulu Anda itu duduk di dalam posisi yang bagaimana gitu loh. Supaya saya mengerti lawan bicara saya ini pola pikirnya seperti apa gitu. Makanya saya tanya dulu jawab dengan jujur. Apakah Anda percaya bahwa Muhammad seorang nabi? Belum percaya. Oke. Berarti Anda Muslim tapi tidak percaya bahwa Muhammad seorang nabi ya? Bilang saya Muslim. Tadi saya tanya di KTP Anda tertulis apa Bang? KTP yang nulis ya? Iya, waktu Anda pergi ke kecamatan, Anda kan ditanya agama Anda apa, betul? Iya. Lalu ditulislah di situ Islam, betul? Ya, tapi waktu itu Sebentar, orang nulis KTP itu sesuai dengan pengakuan Anda nggak? pengakuan Iya. cuman Berarti Anda sih? mengaku Islam nggak? Sebentar, waktu Anda menyerahkan dokumen ke kecamatan, Anda mengaku Islam nggak? secara hati dan Tetapi secara tertulis Anda mengaku Islam. aku nggak mungkin di KTP itu bilang aku nggak punya agama, nggak mungkin, nggak bisa masuk Indonesia dong. Oke, berarti Anda sekarang ini posisinya Anda seorang yang apa? Ateis, agnostik, atau apa? Nggak jelas. Ya jelasin dulu diri Anda siapa biar saya tahu. Kalau nggak jelas gimana? Atau gini saja dah, bilang saja begini. Anda adalah orang yang sedang berada di dalam keraguan-raguan gitu ya? Iya. Oke, silakan. Silakan.
Gimana? Itu setiap kali FYP lihat Bang Edis, kan aku nonton 3 detik, terus nongol lagi Bang Edis, lama-lama nongol terus Bang Edisnya. Ya. Edis terus begitu ya, jadi teredis-edis ya. Oke, silakan. Gitu. Apa yang mau dokter rancang? Bener tuh materi-materinya kan. Nah, yang aku mau tanya tuh sebetulnya fungsinya Bang Edis punya Tuhan tuh buat apa sih? Fungsinya itu supaya hidup kita ini terkendali dan punya tujuan. Kalau kita tidak punya Tuhan, tidak punya sesuatu yang mengontrol kita, tujuan hidup kita ini adalah ya untuk makan, tidur, kemudian terus mati, udah gak ada tujuannya. Bang Edis kalau masih bergantung untuk supaya punya tujuannya Bang Edis mau kemana? Tujuan kami orang-orang percaya ini adalah menuju kepada hidup yang kekal. Bahwa kami percaya ada kebangkitan setelah kematian. Kami percaya bahwa hidup ini itu tidak berakhir ketika kita mati saja. Seperti itu. Nah, kenapa kami percaya itu? Karena Yesus bangkit. Emang Yesus siapa? Yesus apa gimana maksudnya? Ya, Yesus siapa kok dipercayai? Yesus apa kok dipercayai? Maksudnya Yesus apa kok dipercayai? Maksudnya gimana? Yang saya pengen nangkap maksud pikiran Anda itu gimana? Tujuan Bang Edis kan pengen supaya Yesus itu tadi. Pengen ke sana kan arahnya. Saya ulang lagi Bang ya, Gini Bang, dengarkan ya Bang ya, dengarkan. Kenapa Anda bertuhan? Itu kan? Ya, fungsi dulu deh. Fungsi bertuhan tadi. Ya. Oke, fungsi bertuhan tadi supaya hidup kami ini memiliki arah dan tujuan. Berarti nggak punya arah dong kalau nggak ada Yesus. Kalau nggak ada Yesus ya hidup kami tidak hanya sekedar untuk makan dan minum terus anu aja. Nggak ada bedanya dengan hewan. Anda tahu anjing? Sebentar, saya tanya dulu. Pernah lihat anjing nggak? Nah, berarti Tuhannya anjing siapa? Nggak punya dong. Ya anjing yang tuannya yang punya dia itu, yang melihara dia itu gimana? Tuhan hidup. Bang, saya gini ya Bang ya. Di dalam Alkitab itu dikatakan tentang hewan-hewan. Mereka sama seperti hewan yang diciptakan itu hanya untuk binasa. Ini Bang ya. Tapi nanti nggak ada waktu untuk baca. Gini Bang. Bedanya manusia dengan binatang itu bedanya begini Bang. Binatang hidup untuk makan, berkembang biak, mati. Begitu. Kalau manusia, kami Bang, manusia itu percaya dengan, iya Bang, makanya, aduh kalau saya ngomong Anda ngomong siapa yang mau tidur? Berat ini kalau udah begini. Kayaknya Anda ini niatannya diskusi ini bukan mau Bang. Maksudnya gini, dalam sebuah diskusi itu diperlukan dulu berusaha memahami apa yang disampaikan oleh orang. Tapi kalau Anda tidak mau berusaha memahami, untuk apa kita diskusi gitu loh Bang? Orang saya Artinya, sulit diskusi sama pikiran saya tentang Tuhan. iya, karena selama ini Anda mendengar Tuhan yang dikasih tahu oleh Muhammad. Gimana Anda nggak mumet? Coba, selama ini Anda dengar Tuhan dari siapa? Dari Muhammad kan, betul? Ya, dari keduanya. Kan Dari keduanya maksudnya? Saudara saya juga banyak yang non-Muslim. Oke, selama ini Anda kan seorang Muslim. Karena di KTP Anda tertulis Muslim. Lalu Anda nonton video saya, akhirnya Anda berubah lagi menjadi tidak percaya dengan agama Islam, betul? Betul? Nah, makanya sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Anda, berarti selama ini Anda mendengar tentang Tuhan itu dari Muhammad, betul? Dua-duanya, karena saya itu ada keraguan-keraguan di keduanya juga. Yang mana yang membuat Anda ragu-ragu? Ya soal konsep Tuhan itu, kenapa harus ada Tuhan? Kenapa harus ada Tuhan? Pertanyaan yang bagus.
Baik. Saya mau tanya dulu kepada Anda. Ini kita nggak usah bahas dulu membahas yang ini ya, membahas hal-hal yang bersifat agama, tapi kita membahas hal-hal yang logis. Pertanyaannya begini. Pertanyaan mendasar dari logika yang mendasar. Oke? Mungkinkah ada keberadaan yang berasal dari ketidakberadaan? Mungkinkah ada keberadaan yang berasal dari ketidakberadaan? Kalau aku mungkin nyangkutin itu ke sense tentang Big Bang, Bang. Oke, kalau kita berbicara tentang teori Big Bang, teori tentang ledakan besar. Oke. Nah, pertanyaan saya, siapa atau apa yang menyebabkan ledakan itu terjadi? Diperlukan yang namanya energi, betul? Oke, pertanyaan saya, berbicara tentang energi berarti berbicara tentang keberadaan, betul? Ya, ada. Oke, kalau begitu ada pemicunya, betul? Oke, berarti menurut Anda segala sesuatu ini ada nggak kausa prima? Kausa prima itu adalah penyebab prima, penyebab segala sesuatu. Menurut Anda ada nggak penyebab segala sesuatu itu? Sampai di pikiran saya masih buntu di sebab ada bongkahan Big Bang itu. Mundurnya nggak ketemu. Nah, makanya itu Bang, berarti secara logika kita akan berpikir bahwa sesuatu itu ada karena ada yang mengadakan. Setuju? Siapa yang mengadakan? Nah, itu dia Bang. Makanya Bang, di dalam naskah-naskah umat manusia itulah yang kita sebut sebagai theos, atau kalau bahasa Sanskertanya deva, atau kita bahasa Indonesianya dewa. Jadi Bang, kalau ketika Tuhan itu, jadi dialah yang menjadikan segala sesuatu. Nah, itu diperkenalkan oleh pribadi yang bernama Yesus. Begitu Bang. Makanya sosok tersebut mengutus Yesus datang ke dunia. Kenapa harus pribadi itu? Maksudnya gimana Bang? Kenapa harus Tuhan yang menciptakan itu? Gak ada entitas lain. Ya menurut Anda harus siapa? Menurut Anda Joko begitu atau Anda atau siapa? Ya apa-apa, utarakan saja teori Anda. Siapa tahu teori Anda lebih masuk di akal. Coba silakan. Siapa tahu? Kalau teori Anda masuk di akal, saya mau masuk agamamu. Coba silakan. Menurut kamu, siapakah yang menjadikan itu semua? Nah, kalau saya itu belum, hayalan saya sendiri terbatas, mentok gitu loh. Nggak bisa. Makanya itu Bang, makanya orang buta tidak bisa menuntun orang buta, karena Anda berada di dalam kebutaan tentang hal tersebut. Bukan cuma Anda Bang, Aristoteles, Socrates, Plato, para filsuf-filsuf itu sudah ditanyai hal tersebut. Pertanyaan terbesar sepanjang sejarah umat manusia itu adalah itu Bang. Dari mana alam semesta ini berasal? Kenapa kita ada di alam semesta ini? Apa tujuan kita ada di dunia ini? Itu pertanyaan umat manusia terbesar sepanjang sejarah kita umat manusia Bang. Nah, makanya Bang, pertanyaan-pertanyaan tersebut itu dijawab di dalam Alkitab, bahwa manusia hidup bukan tidak ada tujuannya Bang. Manusia hidup tuh ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya Bang, ngapain kita hidup di dunia ini Bang? Kalau nggak ada tujuan kita. Kalau tujuan manusia hidup di dunia ini hanya untuk makan, kawin, senang-senang, kita tidak jauh berbeda dengan anjing. Tahu anjing Bang? Anjing? Lah gimana? Ya terserah Anda. Kalau Anda menganggap bahwa kasta Anda sama dengan anjing, ya sudah, besok mabok, dugem, nggak apa-apa, habis itu mati dikubur sama dengan anjing. Gimana? Itu dibilang kita sebagai manusia punya tujuan hidup. Apakah makhluk hidup itu hanya manusia dan yang punya tujuan hanya manusia? Baik, begini Bang, begini. Pertanyaan bagus. Nah sekarang makanya Bang, kalau kita merujuk kepada
Sayangnya saya Kristen, saya harus merujuk kepada Alkitab ya Bang ya. Di dalam Alkitab dikatakan Bang, bahwa manusia itu segala sesuatu itu dijadikan pada mulanya itu baik Bang. Dan manusia itu sebagai pemiliknya, penguasanya. Jadi tujuan diciptakannya hewan, apa segala macam, tumbuhan, itu adalah untuk dimiliki oleh manusia itu. Yang sebagai representasi dari Tuhan. Itu dikuasai. Betul. Jadi tujuannya itu untuk dikuasai kita. Makanya kemudian Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Untuk apa? Untuk menguasai dan menaklukkan apa yang sudah segala sesuatu ini diciptakan. Itu tujuannya. Enggak. Terus planet itu kita kan nggak kuasai. Planet nggak kuasai gimana? Bang, bumi Bang. Alkitab berbicara tentang bumi. Bumi yang kita tempati ini Bang. Nggak berbicara tentang benda-benda manu lain. Gimana? Alkitab nggak bicara tentang planet-planet. Alkitab tidak berbicara mengenai galaksi Andromeda, tidak berbicara mengenai galaksi Bima Sakti, the Milky Way, dan miliaran galaksi yang lain yang menurut teori itu ada. Teori Bang. Karena begini Bang, kalau Bang, abang jangan bilang saya tidak menggandrungi dunia seperti itu Bang. Itu sudah saya gandrungi sekitar 15 tahun yang silam. Dulu Bang, saya itu orang yang sangat senang dengan yang namanya science. Begitu. Segala sesuatu harus saya ukur dengan science. Ya, saya senang dengan pelajaran-pelajaran fisika, biologi, itu saya pelajari semua. Asal usul alam semesta, galaksi dan lain sebagainya, adanya miliaran galaksi di luaran sana. Cuman Bang, setelah saya pikir-pikir juga, alat apa yang digunakan nanti? Bahwa begini, nanti ya pusing juga Bang sebenarnya. Tapi kita nggak usah ke sana dulu lah Bang. Kita nggak usah bicara yang tinggi-tinggi, nggak usah yang jauh-jauh. Gini saja Bang. Ke bulan si dan temannya itu sekarang itu teori tersebut dipertanyakan Bang, apakah itu benar-benar sungguhan? Tapi kita nggak usah jauh-jauh ke sana. Gini Bang, tadi kan Anda bertanya tentang apakah manusia ini ada tujuannya atau sama dengan hewan begitu, hanya untuk makan, berkembang biak, kemudian mati. Apakah seperti itu? Nah, di Alkitab tidak berbicara seperti itu Bang. Alkitab berbicara tentang bahwa manusia ini bukan diciptakan untuk hal tersebut Bang. Oh jadi seperti itu. Kalau kita mati nanti tuh dan kita, harapan kita, apa yang bicara di otak kita ini bilang nggak? Nah, itu pertanyaan yang begini Bang. Bang, Anda tahu nggak teori energi, teori kekekalan energi? Pernah dengar istilah itu? Apa itu teori kekekalan energi? Energi tidak dapat dibina. Coba Anda jelaskan. Sambil saya buka ya. Ini kalau kita berbicara agama ditinjau dari sudut pandang kajian-kajian yang akademis dan ilmiah. Sebentar Bang, saya tunjukkan. Teori kekekalan energi ya. Saya bacakan ya Bang ya. Teori kekekalan energi. Saya bacakan ya Bang ya. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contoh Bang, lampu kan kelihatan cahayanya kan? Cahayanya itu pergi kemana? Nah, itu di dalam hukum kekekalan energi, cahaya walaupun lampunya itu sudah kita matikan, cahayanya itu tidak pergi lalu dia hilang, enggak. Tetapi dia berubah ke bentuk yang lain. Nah, pertanyaan Anda tadi bagus. Ketika seorang manusia mati, apanya yang mati? Begitu kan? Nah, saya percaya Bang, kalau tubuhnya jasad kita ini memang mati Bang. Jadi nggak ada itu pertanyaan alam kubur, siapa Tuhanmu, siapa? Tahu kan buku itu, buku yang dijual di jalan itu loh, tahu kan? Yang di Gramedia.
kunci jawaban alam kubur, tahu kan? Tahu nggak itu? Yang itu. Nah, saya percaya Bang bahwa di dalam agama Kristen kita ini punya ruah. Ruah itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu sebenarnya nafas itu Bang, nefesh atau energi sebenarnya. Dan udara di. Iya, energi. Jadi kami percaya Bang bahwa itu Bang, itu ada yang punya Bang, kembali kepada yang empunya. Terus kita wujudnya apa gitu loh? Nah, itu dia Bang. Itu pertanyaan yang bagus Bang. Makanya Bang, kami di dalam agama Kristen Bang, kami percaya bahwa setelah kematian itu kehidupan itu tidak berakhir Bang. Begitu. Makanya ada kebangkitan. Kami percaya dengan yang namanya kebangkitan daging. Itu kami ucapkan setiap seminggu sekali. Aku percaya ya akan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nah, itu dibuktikan dengan bangkitnya Yesus, Bang. Ketika Yesus bangkit, maka kami memiliki iman itu punya dasar, Bang. Iman yang kami miliki tentang kebangkitan itu berdasarkan atas kebangkitan Yesus tersebut. Seperti itu, Bang. Nah, bagaimana itu nanti posisinya? Nah, itu yang kalau kami pelajari dalam Alkitab kami itu disebut dengan tubuh kebangkitan. Nah, tubuh kebangkitan itu seperti apa? Nah, Rasul Paulus sudah menjelaskan itu tentang kebangkitan. Itu ada dalam 1 Korintus 15 kalau tidak salah Bang, nanti Abang bisa bacakan di situ. Seperti apa tubuh kebangkitan itu? Adalah satu tubuh yang baru yang diberikan, yang dia itu tidak perlu makan untuk hidup, tetapi dia bisa makan. Malah pergi. Mana Bang perginya nih? Oh ya, silakan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya, seperti itu teman-teman. Ini sebenarnya esensi iman itu, kalau Anda sudah mendalami agama sampai dalam, itu nanti sampai ke situ teman-teman. Ya, kalau kita berbicara soal iman kita, pada akhirnya nanti Anda akan bertanya soal hal-hal tersebut. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Ahmad SAW. Namanya kok Ahmad SAW? Ahmad SAW. Kita kasih naik ada Bino Sanal. Silakan Bino Sanal. Aduh di Selamat malam. Ya, dari silakan. tadi aku multikom nggak kasih naik aku di. Kamu kayak orang penting Aduh, bentar ya. aja. Kamu nggak lihat dari tadi saya lagi diskusi? Oh, si kata pengantar ini. Oke, saya mau tanya sama Anda, ini mau lanjut sebentar, karena saya tadi lagi ngobrol sama orang Muslim. Cuman dia orang Muslim tapi dia nggak percaya agama Islam gara-gara sering nonton channel saya. Saya mau tanya sama Anda. Ya silakan. Di dalam agama Anda, di dalam agama Islam, Anda percaya nggak dengan yang namanya nanti di dalam kubur itu orang ditanya apa agamamu, apa kitabmu, percaya nggak? Ya, percaya. Oke. Kalau Anda percaya dengan itu, yang saya tanyakan kepada Anda, yang menceritakan itu kepada Anda siapa? Ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Waktu Muhammad masuk ke dalam kubur, ya, apakah dia pernah keluar lagi dari situ? Nabi Muhammad nggak pernah masuk kubur, keluar tuh nggak pernah. Ya terus ngapain kamu percaya sama dia? Kamu sebentar, tenang. Kamu percaya di dalam kubur orang ditanya apa agamamu, apa Tuhanmu, apa nabimu, betul? Betul. Kata siapa? Kata Muhammad, betul? Ya. Sementara Muhammad Tapi nanti tanya balik ya. Tenang. Ketika Ya, Muhammad nanti tanya balik ya. Ya, tenang. Ya, silakan. Iya, santai. Ketika Muhammad memasuki kubur, apakah dia pernah keluar lagi? Nggak pernah. Lah terus bagaimana Anda percaya dia ditanya seperti itu? Boleh saya bicara? Ya silakan. Apa yang menjadi dasar Anda untuk percaya? Silakan. Oke, baik.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikan dia ilham untuk menceritakan kepada umatnya seperti apa yang terjadi setelahnya. Itu kuasa Allah. Oke, berarti Allah Muhammad dapat wahyu. Gimana? Berarti Muhammad mendapatkan wahyu kalau di dalam Wa ma ditanya itu. yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Saya perlu jawaban singkat. Apakah Muhammad mendapatkan wahyu ketika dia bercerita bahwa di dalam kubur ditanya siapa nabimu, siapa agamamu, apa kitab sucimu? Nabi Muhammad enggak mendapatkan wahyu seperti yang ada tertulis dalam Al-Qur'an, itu enggak. Terus dia dapat itu dari mana? Dia dapat itu dari mana? Oke, saya jelaskan. Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan kalian nanti akan ditanya dalam kuburan, karena itu kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ilham kepada Nabi Muhammad. Dapat dari siapa dia? Dapat dari siapa dia? Gimana? Itu kuasa Allah, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Repot lah kalau sudah kuasa Allah, itu kuasa Allah. Ya namanya Tuhan berkuasa. Jawaban simpel, kuasa Allah. Oke, silakan. Apapun pertanyaannya, jawabannya ada itu kuasa Allah. Kuasa Allah. Takut ditanya. Apapun pertanyaannya, jawabannya kuasa Allah. Oke, silakan pertanyaanmu. Pertanyaanmu. Ya, oke. Begini, namanya mukjizat Lis. Itu pertanyaanmu apa? Pertanyaanmu. Sebentar, pertanyaanmu apa? Sabar dulu, saya mau tanggapi. Saya mau Sebentar, jelaskan tenang dulu. apa Sebelum kamu tanggapi, udah selesai nanggapinya. Pertanyaanmu apa? Oke, baik, saya tanyakan kepadamu ya. Silakan. Saya bertanya sama kau. Silakan. Di Matius 10 ayat 5 itu dikatakan begini, janganlah engkau pergi ke bangsa lain. Ini dinarasikan oleh Yesus ke 12 murid kan. Jangan engkau menyimpang dari bangsa lain, dan janganlah engkau pergi ke kota Samaria, melainkan kau pergilah kepada domba-domba tersesat yang hilang dari Bani Israel. Dipertegas di Matius 15:24, aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat dan yang hilang dari Bani Israel. Dia diutus kepada Bani Israel. Pertanyaan saya, kalau Anda beriman kepada Yesus, apakah Anda Nabi Bani Israel? Pertanyaan udah. Saya meminta jawaban saya? yang singkat. Jawaban saya? Kamu Bani Israel atau bukan? Saya tanya, kau Bani Israel atau kuasa bukan? Allah. Kuasa Allah. Sama kan? Kau Bani Israel. Jawabannya itu kuasa Allah. Ya udah, kuasa Allah. Udah, itu jawabannya. Pokoknya apapun pertanyaanmu, jawabannya kuasa Allah. Itu pokoknya jawaban saya. Udah, pokoknya semua pertanyaanmu adalah kuasa Allah jawabannya. Apa-apaan? Kuasa Allah. Berat. Apapun pertanyaannya, jawabannya adalah kuasa Allah. Aduh. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Mati Suri. Mati Suri. Ya, silakan Mati Suri. Halo Mati Suri. Ya, Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. saya belum bisa. Bisa Bang, bisa. Saya bantu dari sini. Silakan. Gak bisa tetap. Oke, baik. Belajar dulu kalau gitu cara nyalakan kamera Bang ya, baru naik lagi ya. Silakan. Kita kasih naik ada Saudara Markus Elto Tautubun. Tubun. Ya, silakan Bang Markus, nyalakan kamera dulu Bang. Apapun pertanyaannya, jawabannya adalah kuasa Allah. Selesai, sudah diskusi kalau begitu caranya. Diskusi, jawabannya kuasa Allah. Kevin Sinatra, silakan nyalakan kamera Anda. Halo, Saudara Kevin. Guys, gue belum puas nih. Oh, yang tadi.
Kenapa Anda tadi pergi? HP gue panas, murah. Oh, Kevin, intinya yang mau saya sampaikan itu begini, Kevin. Kita ini punya pertanyaan-pertanyaan besar. Umat manusia ini punya pertanyaan-pertanyaan besar. Setuju nggak? Tentang segala sesuatunya itu yang sampai sekarang itu belum terjawab. Betul? Nah, makanya Kevin, kamu percaya nggak dengan sejarah? Nggak begitu, karena masih kata orang Dis. Oke, gini. Oke, sekarang begini saja. Ini memang kita menghadapi orang skeptis ya. Gini, Kevin, kamu tahu Jengis Khan nggak? Tahu, Oke, penjajah. pernah dengar cerita Jengis Khan? Pernah. Oke, apakah kamu percaya Jengis Khan itu adalah tokoh sejarah atau itu hanya legenda saja? Gua denger dan baca-baca. Kalau wujudnya gue nggak pernah tahu dia itu pernah ada apa enggak. Tapi kalau secara Ya kalau kamu diskusinya nggak tahu ya ngapain kita diskusi? Jangan begitu dong. Gini loh. Gini, sebagai pertanggungjawaban kamu sebagai seorang pencari kebenaran, Tuhan Yesus sangat suka orang yang mencari kebenaran. Alkitab itu dikatakan, aku akan menunjukkan diriku kepada setiap orang yang mencari aku. Itu kata firman Tuhan. Begitu. Makanya kalau Anda sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, ya. Makanya Anda harus benar-benar mengeluarkan segala daya upaya Anda untuk mencari tahu akan Dia. Begitu. Kalau Anda nggak tahu ya gimana kita mau diskusi? Oke, makanya saya tanya sama Anda tahu sosok yang bernama Jengis Khan ataupun Plato, Socrates, Aristoteles, pernah dengar tokoh-tokoh tersebut? Pertanyaan saya, apakah kamu percaya bahwa tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh historis atau tokoh dongeng? Tokoh historis. Baik. Nah kalau gini kan lebih enak, kita lebih teratur. Nah, saya mau kasih tahu Anda begini. Dokumen-dokumen sejarah, sumber-sumber informasi tentang tokoh tersebut itu hanya beberapa lembar manuskrip. Ya. Mungkin tidak lebih dari 10, kurang lebih dari 10 manuskrip saja yang menyebutkan tokoh-tokoh tersebut. Tetapi tokoh yang bernama Yesus, manuskrip atau sumber-sumber yang menyebutkan, yang menceritakan tentang Ia, itu kalau ditumpuk lebih tinggi daripada Monas. Jumlahnya. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa kamu berkata bahwa Yesus, itu kayaknya ada sementara kamu dengan cepat mengatakan bahwa tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Socrates, Plato, Jengis Khan itu tokoh historis, sementara Yesus kamu tidak mau dengar. Ada apa ini? Ada tendensi apa di dalam hatinya? Coba, silakan. Mereka itu yang gue bilang historis yang lu sebutin tadi, perilakunya atau tindakannya itu masuk logika. Tapi kan Tuhan lu nyidupin orang mati. Baik. Sekarang begini. Pertanyaan saya kepada Anda, setiap perbuatan itu harus ada modusnya, ada motifnya, betul? Setiap perbuatan harus ada motifnya, landasannya, oke. Ya, motif, dia mengatakan begitu dan landasan ada loh, Iblis. Oke, pertanyaan saya begini sekarang. Menurut Anda, apa motivasinya orang-orang membuat cerita-cerita bohong seperti itu? Apa nih, bohongnya konteksnya apa nih? Bukan. Anda kan mengatakan bahwa Yesus yang diceritakan di dalam Injil itu melakukan hal-hal yang kata Anda tadi di luar logika, betul? Betul? Ya. Oke, pertanyaan saya, motivasinya itu apa? Apa untungnya bagi orang-orang yang memberitakan tentang nama Yesus tersebut? Gini, dia cerita Yesus membangkitkan orang mati, terus dengan cerita itu dia akhirnya ditangkap, dipenjara, digebukin, bahkan dihukum mati. Menurut Anda untung dia apa dengan memberitahukan kebohongan? Gila bisa, Dis.
Ya kalau kayak gitu jawabannya Anda tidak ilmiah jawabannya. Begini loh, coba begini, beri saya jawaban yang membuat saya itu bisa berpikir normal gitu loh. Karena jawaban Anda itu jawaban-jawaban yang asal bunyi. Asal bunyi. Orang gila itu meyakini sesuatu yang nggak nyata bisa betul-betul Oke, yakin. apakah ada sekumpulan? Baik, saya terima jawaban Anda secara ilmiah. Baik. Dalam hal tertentu saya setuju dengan Anda. Orang gila dia menceritakan sesuatu yang merupakan hasil halusinasi dia. Saya setuju dengan Anda. Ya. Pertanyaan saya, coba tunjukkan bahwa ada sekumpulan orang-orang gila yang memiliki halusinasi yang sama. Itu dari awal kegilaan menjadi hasut, Dis. Bisa loh. Enggak, tunjukin dulu sama saya. Ada sekumpulan orang-orang gila, taruhlah 100 orang gila, mereka punya halusinasi yang sama. Coba. Ini nih, Dis. Gua kasih jawaban itu dengan analogi ya. Silakan. Nih. Misal nih, di kampung gua kan ada tradisi main kuda lumping, Dis. Ya kan? Terus ada yang gila tuh kesurupan gitu kan. Kesurupannya itu motivasinya dia mau bergaya doang gitu kan. Terus dia meyakini dirinya tuh kesurupan. Akhirnya apa? Oh, itu ada motivasinya, Bang. Saya bisa kasih tahu motifnya. Itu motifnya mungkin bisa hiburan. Motifnya mungkin bisa untuk misalnya menarik penonton. Nah, akhirnya jadi ikut-ikutan gitu loh. Oke, dalam hal tersebut saya setuju dengan Anda. Ada motifnya hiburan. Pertanyaan saya begini. Pertanyaan saya, motif daripada orang Kristen mula-mula, murid-murid Yesus yang menceritakan tentang apa yang terjadi terhadap Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus di depan mata mereka sendiri, bagaimana mereka melarikan diri ketika Yesus ditangkap, disalibkan, kemudian bagaimana ia bangkit dan menampakkan diri kepada para rasul dan pada 500 orang yang lainnya. Pertanyaan saya kepada Anda, apa motivasinya mereka? Motivasinya kalau gua, ini menurut gua ya, bisa jadi keadaan politik saat itu pengen menjatuhkan, berkata dia Tuhan biar dia dihukum karena disebarkan dia itu jadi Tuhan, ya kan? Atau dia itu pengen melebih-lebihkan, hiperbola, ya kan? Ya, nggak nyambung ya, di bawah dulu ya, belajar dulu lah, sana lah, belajar dulu.